Berbicara nama Tuhan Yesus, sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami menyapa buat setiap jemaat Tuhan yang telah tergabung dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Apa kabar yang jemaat Tuhan? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, saya percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara dan mujizat di dalam kehidupan kita. Allah kita sanggup memulihkan keadaan kita. Mari dengan ucapan syukur, dengan sukacita kita datang di hadirat Tuhan. Kita bawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Kau baik Tuhan. Terima kasih Kau ajaib di dalam kehidupan kami. Sungguh kami terkagum, sungguh kami bangga karena kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat. Bahkan Kau jadikan hari ini indah Tuhan. Sebab itu Tuhan kami memuji-muji-Mu. Kami datang membawa setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja. Mari Kudus berkarya. Menjamah melawat setiap umat-Mu dimanapun kami berada pada pagi hari. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang terluka, bahkan bebaskan yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Angkat tangan kita tinggi-tinggi dua-dua. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai, hormat kemuliaan buat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Angkat tangan kita dua-dua sembah Tuhan. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
tiada seperti Engkau. Dimanapun saudara berada, sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Lebih sungguh lagi sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Dengan bagi maka kami katakan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Angkat suara kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau. Tiada yang seperti-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami menyembah-Mu, oh Tuhan. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, angkat tangan kita sembah Dia, muliakan nama-Nya. Oh, salah bagimu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan, angkat tangan kita Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Angkat tangan kita dua-dua tinggi-tinggi pagi hari ini, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Lebih sungguh lagi, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan buat Allah kita. Kami sembah, haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami sembah Kau Tuhanku, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun,
Dia kami percaya tidak ada seorang pun juga seperti Kau. Sebab Kau Allah yang besar. Kau Allah yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang syok memuji Tuhan kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Boleh sama-sama kita memuji Tuhan di dalam saudara berada bersuka cita. Setia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sama-sama suara kita, come on. Sama-sama haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di jalan samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Lambaikan tangan kita tinggi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Semuanya. Angkat suara yang lebih keras lagi. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, Karena kasih. karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yes. Biar bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Lambaikan tangan kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, Boleh jempolnya. sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya Untuk selamanya, kasih setianya, Ayo, cepat Tuhan saya. setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa saudara? sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya. Boleh sama-sama di mana Kasih saudara berada bertepuk setianya, tangan dan sebagainya. kasih Bersyukurlah kepada setianya. Semua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Ayo kasih lebih setianya. bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, Sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. kasih setianya, kasih Ayo semuanya. setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hey hey hey. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kasih tepuk tangan sorak-sorai. Kemuliaan sukacita buat Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah yang sangat baik, teramat baik buat setiap kita. Kasih tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Kasih tahu saudara, keluargamu, Dia Allah yang baik. Sebab kasih-Nya tidak berkesudahan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Hey. Oh. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Angkat suara kita dengan sukacita. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Come on. Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut kalahkan Kuasa maut dimatahkan, hidupku.
hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah. Boleh sama-sama jempolnya dua-dua sama enggak? Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan yeay. Tak ada di dalam bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah, kekuatanku yang penuhi hatiku, yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah, boleh sama-sama jempolnya dua-dua kawan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, He's so good to you. Boleh tunjuk kanan kirimu, katakan He's so good to you. He's so good to me. Panggil namanya. He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Oh, kita kasih tepuk tangan saudara-saudara yang paling menyambut Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita karena kasih setia Tuhan. Maka dengan segenap hati kita datang di hadirat Tuhan. Kita datang bawa hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami datang pagi hari ini. Kami rindu dengar firman-Mu. Karena firman-Mu yang menghidupkan kami. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Berbicaralah ya Roh Kudus sama setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah penuh. Kita sebentar kita sebut kepada firman Tuhan. Terima kasih Kristus kami bersama waktu dan tempat kepada kasih. Bersembayam di tatamu, ya Allah mulia. Oh, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan,
Benar Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu di tempat ini. Kami rindukan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, sekalipun kami terbatas jarak, terbatas waktu, kami percaya ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Engkau yang maha hadir Tuhan, dimanapun kami berada. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau yang berbicara, Engkau yang berkuasa Tuhan. Dan ada otoritas Tuhan atas bibir perkataan hamba. Biar apapun yang hamba perkatakan dari atas mimbar ini, sungguh-sungguh suara Tuhan, sungguh-sungguh isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap apapun yang hamba perkatakan di tempat ini ada kuasa untuk memulihkan, untuk mengubahkan setiap hati-hati yang mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gerald dan Bapak Yesaya yang sudah mengiringi kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom semua yang ada di rumah. Hari ini ibadah Minggu Raya JKI Kana Family tanggal 31 Juli 2022 diadakan secara online kembali. Kenapa? Karena hari ini gedung Vev Hotel ada halangan. Jadi ada satu dan lain hal yang tidak bisa kita gunakan ruangannya sehingga kita harus melakukan ibadah secara online. Tapi saya percaya ibadah online maupun onsite tidak akan mengurangi sukacita setiap kita, amin. Ya, rasanya cukup aneh karena sudah lama kita tidak ibadah secara online saja. Biasanya di tempat ini ada banyak jemaat Tuhan. Tapi hari ini kita akan ibadah secara online. Dan untuk menutup minggu yang terakhir di bulan Juli tahun 2022 ini, tema besar kita di bulan ini adalah tentang yang namanya respon hati. Dan sebagai penutup dalam bulan ini, saya ingin menyampaikan sesuatu sama Bapak Ibu Saudara. Saya ingin menyampaikan sebuah hal yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sebagai orang yang ingin memiliki respon hati yang benar di dalam Tuhan, ada satu hal yang harus kita miliki dan seringkali luput dari kehidupan kita. Apa itu, Bu? Satu hal yang penting yang seringkali terhilang dari diri orang-orang percaya, yaitu ketenangan. Ketenangan adalah sebuah respon, adalah sebuah sikap hati kita ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang saya jumpai akhir-akhir ini, bahkan banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya juga, yang mengalami banyak sakit, banyak penderitaan, banyak kesusahan dalam hidupnya, karena nggak punya yang namanya ketenangan. Karena tidak memiliki rasa atau hati yang tenang, karena hidupnya penuh dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Banyak orang percaya yang takut, hidupnya penuh ketakutan, takut hartanya habis, takut jabatannya disenggol sama teman sejawatnya, takut pasangannya diambil orang, takut gak punya ini, gak punya itu, takut hidupnya tidak bisa semewah, semenyenangkan, seenak hari ini. Banyak orang percaya yang akhirnya hidup penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kecemasan, yang sebetulnya kita gak perlu hidup di dalam itu. Perkara makan, perkara minum, perkara pakaian bukanlah hal yang utama kata firman Tuhan. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan yang sebenarnya hanya dibuat-buat sendiri karena pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang jahat. Dan fatalnya adalah hal-hal tersebut membuat kita orang percaya seringkali justru menjauh dari Tuhan. Semakin kita ketakutan, semakin kita kegelisahan, semakin kita menghadapi kecemasan, justru seringkali itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, bukan semakin dekat sama Tuhan. Mengapa? Karena manusia ketika hidup dalam ketakutan tidak lagi bisa mengontrol dirinya sendiri. Tidak lagi bisa menguasai dirinya sendiri. Ada kuasa lain yang menguasai dirinya karena dia tidak hidup berdasarkan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu penting kita belajar untuk tenang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu judul khotbah saya hari ini akan saya berikan judul tenang di dalam Tuhan. Bagaimana sih supaya kita bisa merasa tenang di dalam Tuhan? Cepat saja Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dari Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius
14 ayat 22 dan ayat 33 akan ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari itu sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Karena angin sakal, ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Terakhir ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ada persoalan dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara. Persoalannya adalah tiba-tiba ada yang namanya angin sakal. Saya percaya semua orang Kristen sudah pernah baca bagian ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu melakukan drama tentang perikop ini. Tapi bukan bagian Yesus berjalan di atas airnya. Angin sakal. Bapak Ibu Saudara tahu nggak apa itu angin sakal? Saya browsing aja ya dari internet. Angin sakal secara umum didefinisikan yaitu angin yang berlawanan dengan arah perahu. Sekali lagi, angin yang berlawanan dengan arah perahu bertiupnya dari depan. Dan Danau Galilea terkenal dengan ombak dan angin yang datang secara tiba-tiba. Ada masalah dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara. Murid-murid jelas merasa ketakutan. Murid-murid jelas merasa panik ketika tiba-tiba angin datang. Angin sakal yang datang dari depan dan secara tiba-tiba. Secara kemampuan, secara skill, secara kekuatan, murid-murid jelas menjadi takut. Karena tidak semua dari mereka adalah ahli dalam berlayar. Ahli dalam mengarungi lautan samudra. Hanya beberapa dari mereka yang adalah golongan nelayan tadinya. Banyak dari mereka yang bukan nelayan. Mereka tidak terbiasa tuh hidup di atas kapal. Mereka tidak terbiasa tuh hidup di atas laut, ombak dan gelombang. Secara kemampuan, secara kapasitas, sulit. Sehingga mereka merasa ketakutan, panik, gelisah, ini gimana. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar untuk kita bisa hidup tenang di dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang yang pertama adalah percayalah Tuhan mempunyai waktu dan cara yang tepat. Percayalah Tuhan mempunyai waktu dan cara yang tepat. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam ayat 23 bagian yang C. 23 ayat bagian yang C dikatakan ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum anaknya, belum istrinya. Ini setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Setelah peristiwa itu selesai, lalu Yesus menyuruh murid-muridnya pergi mendahului dia, lalu dia menyuruh orang-orang yang mengikuti dia untuk pulang, lalu Yesus memilih untuk menyendiri di bukit dan berdoa. Pada saat itu dikatakan ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Ketika hari sudah malam. Lalu di ayat 25 dikatakan kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan bahwa ketika firman Tuhan mengatakan sudah malam Yesus sendirian di bukit, lalu jam 3 Yesus datang kepada murid-murid. Ibu Saudara, ada rentang waktu antara hari sudah malam dengan jam 3 pagi. Ada rentang waktu yang
dilalui sama murid-muridnya untuk berlayar di atas lautan yang ternyata tiba-tiba ada angin sakal. Saya percaya kalau kita ada di kapal itu dan kita hadapi yang namanya angin itu, waktu 1 menit itu sangat berarti. Waktu 1 menit sangat berharga. Waktu 1 menit saja itu bisa menentukan kita akan hidup lagi setelah itu atau akan mati. Rentang waktu sekian jam dari dikatakan hari sudah malam dan Yesus sedang berdoa sampai dia datang menghampiri murid-murid di tengah laut yang sedang kena ombak, sedang kena gelombang angin sakal. Ada waktu yang harus dilewati oleh para murid sampai akhirnya Yesus datang untuk menolong. Berapa banyak dari antara kita yang hari-hari ini gak bisa sabar nunggu waktunya Tuhan? Berapa banyak dari kita yang rasanya sudah mau menghadapi sesuatu yang buntu. Rasanya sudah mungkin ada yang mau menghadapi maut, mungkin penyakit yang tidak kunjung sembuh, mungkin masalah yang tidak kunjung usai, mungkin hutang yang terus semakin banyak, bukan semakin sedikit. Sudah berapa lama engkau menunggu, menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan? Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Saya mau bilang hari ini bukan berapa lamanya engkau sedang bergumul, tapi bersama siapanya kita lewati setiap badai persoalan. Kalau saudara mau tenang hidupnya di dalam Tuhan, percayalah ada waktunya Tuhan untuk menjawab, untuk menolong setiap kita. Ketika Tuhan belum jawab seperti yang kita mau, itu bukan artinya Tuhan tidak memberi jawaban, bukan artinya Tuhan tidak menolong. Tapi hidup yang tenang di dalam Tuhan, yang pertama itu harus hidup yang percaya bahwa ada waktu dan caranya Tuhan yang paling tepat untuk setiap kita. Mungkin saat itu Yesus bisa aja gak usah datang ke tengah laut. Kita akan baca selanjutnya. Yesus menghampiri murid-muridnya yang sedang ketakutan dengan cara yang luar biasa. Pertama itu tentang waktu, yang kedua tentang cara. Yesus itu Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berdoa, dikatakan pada kitab Markus, Injil Markus, ke Betsaida. Ketika Yesus sedang menyendiri untuk berdoa, Yesus kan Tuhan. Dia tahulah murid-muridnya lagi kesusahan. Sebenarnya gak usah susah payah. Yesus berjalan sekian mil untuk menemui murid-muridnya dan menenangkan mereka. Sebenarnya ketika Yesus berdoa di Betsaida saja, Yesus bisa kok berhenti ombaknya. Bisa, dia kan Tuhan. Kenapa gak bisa? Tapi Yesus merepotkan dirinya untuk datang jam 3 malam ke tengah laut yang ada angin, ke tengah danau itu yang ada angin sakal, untuk menjumpai murid-muridnya. Mungkin hari-hari ini kadang-kadang kita gak ngerti ya Tuhan tuh mau bekerja sama kita dengan cara apa. Mungkin di harapan murid-muridnya pada saat itu juga dia berharap langsung aja berhenti, selesai. Gak perlu ada peristiwa Yesus datang, gak perlu ada peristiwa Yesus jalan di atas air, gak perlu ada peristiwa Petrus ikut jalan di atas air. Mereka gak berharap ada itu, mereka cuma berharap saat itu tiba-tiba reda. Tapi Yesus mau menunjukkan sama mereka dengan Yesus datang dengan cara berjalan di atas air. Yesus datang kepada murid-muridnya memberikan jawaban, memberikan pertolongan dengan cara yang ajaib. Kenapa Yesus gak biasa-biasa aja gitu ya, naik kapal lain aja, kenapa harus pakai jalan di atas air? Peristiwa Yesus berjalan di atas air itu hanya untuk membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah atas segala kemustahilan. Yesus sanggup menyelesaikan persoalanmu dan persoalanku dengan cara-cara yang tidak pernah kau duga. Yesus memilih untuk jalan di atas air untuk membuktikan sama murid-muridnya, ini saya. Jangankan badai, ini air aja saya ada di atasnya. Pesulap-pesulap itu ada kan, pernah, siapa namanya ya, pernah melakukan pertunjukan berjalan di atas air, tapi itu cuma trik. Itu cuma trik yang bisa dipelajarin. Kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar, mau pakai alat-alat tertentu, mempersiapkan segala sesuatunya dengan trik, bisa saja berjalan di atas air gitu. Tapi Yesus kan bukan pesulap. Yesus datang ke situ dengan jalan di atas air cuma mau nunjukin, saya ini maha kuasa. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara masih belum bisa mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan untuk menjawab setiap persoalan badai angin sakal dalam hidup kita,
percayalah, dia bisa bekerja dengan cara apapun. Dan percayalah cara yang dia lakukan pasti yang terbaik. Seperti yang saya saksikan waktu saya kecelakaan. Tuhan bisa menolong saya dengan banyak cara. Tuhan tidak membebaskan saya dari sebuah kecelakaan, tapi Tuhan meluputkan saya dari maut. Tuhan bisa menolong kita dengan banyak cara. Tuhan bisa memberikan kita ketenangan dengan caranya Dia. Selama Bapak Ibu Saudara mau tetap percaya dengan waktu dan cara yang Tuhan mau buat. Jangan paksa Tuhan dengan waktunya kita. Jangan paksa Tuhan dengan caranya kita. Orang Kristen kan maunya gini. Ini sekarang lagi musim mau masuk sekolah. Butuh uang pangkal, butuh untuk beli seragam, beli buku dan segala macam. Butuh uang Tuhan untuk bayar anak sekolah, untuk bayar uang pangkal anak-anak sekolah. Hari ini berdoa, pengennya besok hari Senin sebelum anak berangkat itu udah ada seragam, buku, tas, sepatu, depan pintu, buka pintu, udah baru semuanya. Orang Kristen kan maunya gitu. Butuh pekerjaan, maunya sekarang apply pekerjaan, besok langsung dipanggil jadi manajer. Mau punya pasangan, hari ini berdandan ke salon, siap-siap grooming semua, pengennya besok langsung dilamar. Orang Kristen kan gitu, buka pelayanan, hari ini buka pengennya besok jemaat udah 1.000, 2.000. Gak bisa. Bukannya gak bisa, ya bisa saja kalau memang itu rencananya Tuhan. Tapi kalau bukan, cuma rencana kita, jangan paksa Tuhan untuk mengadakan apa yang sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Saudara, kalau mau hidup tenang, yang pertama percayalah waktu dan caranya Tuhan sudah pasti yang terbaik. Tuhan kita punya waktu dan cara yang tepat untuk menjawab setiap pergumulan hidupmu dan hidupku. Ketika saudara percaya ini, maka pasti engkau akan merasa tenang dalam hidup kita. Karena kita tidak lagi memaksakan keinginan kita kepada Tuhan, hati kita akan menjadi damai dan sukacita karena kita mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa belajar dari peristiwa Yesus berjalan di atas air. Ada kalimat yang dahsyat yang kita semua pasti pernah dengar. Yang tadi juga sama-sama kita baca. Kalimat itu ada di ayat 27. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara boleh baca dari rumah Bapak Ibu Saudara. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini. Buat saya, Matius 14 ayat 27 itu sangat powerful. Kenapa? Banyak orang Kristen pada hari ini kenyataannya hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai penyedia barang dan jasa. Pengadaan. Kalau kata kontraktor gitu, hanya proyek pengadaan, barang dan jasa. Dia pikir Tuhan itu cuma sekedar pembuat mujizat, membuat yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh. Dia pikir Tuhan cuma itu. Ya aku percaya Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Memang iya, Allah Maha yang menyediakan. Memang benar Allah yang menyembuhkan, Jehovah Rafa, memang benar. Tapi bukan cuma itu tugas Tuhan. Jangan paksakan Tuhan hanya untuk mengadakan hal-hal yang kau perlu. Hanya perlu berkatnya, hanya perlu mujizatnya, hanya perlu menjadi sukses untuk dekat sama Tuhan hanya untuk jadi sukses, dekat sama Tuhan hanya untuk dapat pasangan, dekat sama Tuhan hanya untuk dapat materi. Berapa banyak hamba Tuhan yang memanfaatkan mimbar inti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Saya mau bilang, jangan jadikan Tuhan sebagai penyedia barang dan jasamu saja. Tapi apa? Yang kedua, kalau saudara dan saya mau hidup tenang di dalam Tuhan, yang kedua percayalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di dalamnya lalu Yesus menyediakan kebutuhan kita, ya memang begitu. Tapi jangan datang sama Yesus hanya karena kau ingin memenuhi kebutuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika Yesus berbicara, tenanglah aku ini, jangan takut. Yesus berbicara kepada siapa? Kepada apa? Kepada ombak, angin sakal, atau kepada murid-murid?
Kepada ombak atau kepada murid-murid? Yesus bicara ini bukan kepada si ombak. Yesus bicara ini bukan kepada si angin. Yesus bicara ini bukan kepada si masalahnya. Tapi Yesus bicara ini kepada orang yang menghadapinya. Yesus bicara, tenanglah aku ini kepada murid-murid di atas perahu. Yesus nggak perlu bilang gini, murid, aku Yesus. Tenang aja. Yesus cuma bilang, tenanglah aku ini. Yohanes 10 ayat 4. Saya minta Bapak Ibu Saudara juga membacanya di rumah. Bisa lihat di layar monitor. Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Perikop ini tentang gembala yang baik. Ketika Yesus bicara, tenanglah aku ini, meskipun dia gak sebut namanya itu siapa, saya percaya yang namanya jam 3 malam di tengah perairan begitu pasti gelap, pasti gak jelas. Sampai-sampai murid-murid tuh bisa bilang itu hantu. Yesus gak bilang, bukan hantu, ini Yesus, ini saya. Gak, tapi dia cuma bilang aku ini. Kenapa? Karena saya percaya Yesus bicara kepada domba-dombanya, Yesus bicara kepada murid-muridnya. Dan saya percaya Yesus juga percaya murid-muridnya mengenal suaranya. Domba itu gak perlu dibilang, saya gembala kamu, ayo ikut saya. Domba gak perlu dibilang begitu. Kayak kita punya peliharaan. Kita perlu bilang, Blacky, saya majikan kamu, ayo makan. Gak perlu. Cuma bilang apa? Datang. Karena dia kenal sama suara kita. Demikian juga Yesus kepada murid-muridnya. Yesus tahu persis mereka kenal sama Yesus. Mereka kenal gembalanya. Sehingga ketika Yesus bicara, aku ini. Maka ayat selanjutnya ayat 28 berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Ketika Yesus memanggil, ketika Yesus berseru, ketika Yesus menyatakan dirinya, Petrus bereaksi. Bahkan dikatakan dia berseru dan menjawab, Tuhan. Seketika itu juga ada pengenalan akan Tuhan di dalam pikiran Petrus. Demikian dengan kita. Seberapa sering Tuhan memanggil, Tuhan menyatakan dirinya di hadapan kita. Tenang, Pak, tenang Bu, ini aku. Seberapa sering Tuhan menyatakan dirinya di hadapan kita, tapi kita cuek. Kita gak peduli. Kita pikir itu hantu kalau kata murid-muridnya. Reaksi Petrus, dia langsung berteriak, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Seketika ada pengenalan yang baru dari Petrus terhadap Tuhan Yesus. Tapi ketika ketika angin itu dirasanya, ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Bukankah Petrus adalah gambaran setiap kita? Sebentar percaya, sebentar goyah. Sebentar percaya, sebentar goyah. Bukankah itu gambaran Petrus terhadap kenyataan, kehidupan, iman orang-orang percaya? Tapi saya berharap setelah kita belajar tentang ini, kita sama-sama introspeksi diri dan tidak lagi menjadi golongan-golongan yang demikian. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Yesus bukan sekedar menyediakan apa yang kau perlukan. Ya, Yesus pasti menyediakan. Tapi bukan itu tujuan kita datang sama Yesus. Yesus pasti menolong kita, ya, tapi bukan hanya karena pertolongannya kita mau datang. Tapi karena kita tahu dia tuh Tuhan, dia juru selamat. Di dunia ini Tuhan bisa banyak. Di dunia ini kau bisa mendewakan banyak hal, kau bisa mempercayai banyak hal. Tapi yang menyelamatkan kau dan saya dan kita semua di dunia ini cuma satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Dan hidup tenang hanya bisa kalau kita percaya dia adalah Tuhan dan juru selamat. Kalau saudara mau tenang, saudara harus percaya sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Karena hanya dia satu-satunya yang sanggup menolong, menyelamatkan, memberi kekuatan, bahkan mendorong kita untuk terus percaya berjalan melewati satu kemustahilan menuju kemustahilan lainnya. Karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang ajaib. Dia merepotkan diri jalan di atas air. Ada aja gitu, saya juga gak kebayang ya. Yesus tuh kepikiran aja gitu, datang tuh jalan di atas air gitu.
kok kepikiran gitu. Tapi itulah Yesus kita, dia punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya, untuk memberi kekuatan. Hari ini kita bisa belajar, jangan seperti murid-murid yang menyangka itu hantu. Tapi kita harus introspeksi, jangan-jangan kita selama ini emang kayak gitu. Yesus berjalan menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil buat saya, tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus, tapi justru kita yang gak percaya. Itu yang repot. Yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup tenang di dalam Tuhan. Ayat yang ke-32, Matius 14 ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Mereka itu siapa? Mereka itu Yesus dan Petrus. Ini setelah Petrus mencoba jalan di atas air, kena angin, lalu dia takut, goyah, hampir tenggelam. Lalu Yesus, ayat 31 bilang, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Maka ayat 32 berkata, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak Ibu Saudara, saya tahu jadi orang percaya, jadi orang Kristen, itu pasti ada up and down-nya. Itu pasti. Orang gak percaya Tuhan aja, hidupnya pasti ada up and down-nya. Apalagi kita punya peperangan secara rohani, pasti ada up and down-nya, saya tahu. Tapi ketika kita jatuh, percayalah Tuhan tetap penolong. Seperti Petrus, percaya, goyah, percaya, goyah, percaya, goyah. Tapi Yesus bilang apa ayat 31? Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia. Kalau Petrus itu adalah kita hari-hari ini, saya percaya Yesus juga mengulurkan tangannya untuk saudara dan saya. Amin. Yesus mengulurkan tangannya dan segera menolong kita. Tapi belum sampai di situ, itu belum titik, koma. Ayat selanjutnya apa? Hai kamu orang yang kurang percaya. Mau sampai kapan kita jadi orang yang kurang percaya? Mau sampai kapan kita punya respon hati yang salah di hadapan Tuhan? Mau sampai kapan kita cuekin keajaibannya Tuhan? Tuhan itu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tapi kita selalu berpikir hal-hal, ini mustahil, itu mustahil, ini mustahil, itu mustahil. Orang yang selalu berpikiran, ini gak mungkin, itu gak mungkin, ini gak mungkin, itu gak mungkin. 100% orang itu tidak hidup di dalam kekristenan. Orang itu tidak hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, supaya kita hidup bisa merasa tenang di dalam Tuhan, tetap berjalan bersama Tuhan. Saya tahu ada naik dan turun dalam hidup kita, ada masa sukar, ada kadang-kalanya kita penuh dengan kelimpahan gitu ya, ada kalanya kita penuh dengan kecukupan, ada kalanya kita merasa kekurangan. Itu biasa. Tapi saya mau bilang yang ketiga, yang terakhir, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mereka naik ke perahu, Yesus dan Petrus naik dan ke perahu dan angin pun redalah. Angin sakal reda bukan karena perintah Tuhan berhenti angin. Tapi angin reda ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mereka percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang mengalami ombak, mengalami angin sakal, ingat baik, angin sakal itu angin yang datang dari depan dan secara tiba-tiba. Mungkin hari-hari ini kita hadapi benturan, menghadapi hantaman yang besar secara tiba-tiba. Mungkin hari-hari ini badai persoalan sedang menerpa hidupmu dan hidupku. Tapi percayalah, ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan naik ke atas perahu, maka angin reda. Ketika Yesus hadir di rumah tanggamu, ketika Yesus hadir di hubungan suami istrimu, ketika Yesus hadir di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di dalam kantormu, dalam apapun di dalam hidupmu, percayalah ada ketenangan yang Tuhan berikan. Karena yang kita perlukan hanya hadirat Tuhan. Yang penting ada Tuhan. Kau mau banyak uang tapi gak punya Tuhan, cuma. Kau punya segalanya tapi kau tidak punya Tuhan, percuma. Jadi ada 3 hal yang sudah kita pelajari, bahwa yang pertama, bagaimana supaya kita bisa hidup tenang di dalam Tuhan. Yang pertama, percayalah Tuhan mempunyai waktu dan cara yang tepat. Dan yang kedua, percayalah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dan yang ketiga, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Kalau hari-hari ini kau merasa sulit untuk menjadi tenang, kau menjadi orang yang
gelisah, penuh ketakutan. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita. Adakah ketiga hal ini dalam hidup setiap kita? Tidak ada jalan lain untuk dapat menjadi tenang dalam menghadapi hidup selain bersama dengan Tuhan. Dia yang berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Kalimat yang sama berlaku untuk Bapak Ibu Saudara hari ini dan untuk selama-lamanya. Sebagai penutup, saya akan membacakan Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah siang hari ini Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Hamba sangat terbatas Tuhan. Tapi hamba percaya ada kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk menjamah hati siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah kiranya ada hati yang semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Ada hati yang mau berubah, ada hati yang mau dipulihkan Tuhan. Dan biarlah ketenangan itu jadi bagian kami Tuhan. Karena kami mau belajar untuk mempercayakan hidup kami di dalam Tuhan. Kami percaya ada waktu dan cara Tuhan yang tepat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami juga berjanji, berkomitmen mulai hari ini kami mau tetap berjalan bersama Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubahkan hati kami, pulihkan hati kami. Pulihkan setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu dan siap menjadi pelaku firman. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berbicara nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Di mana di layar monitor saudara sudah tertera nomor-nomor rekening yang sudah bisa berikan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan percaya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Ku perlu Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih buat persembahan di atas Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan hosti, saudara bisa siapkan roti dan anggur atau sirup saudara. Kita siapkan diri kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah nama hidupku. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Siapkan hosti dan anggur. Bagi tidak ada hosti dan anggur, boleh menggantinya dengan crackers atau dengan minuman yang rasa anggur ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kini kami ingin menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Juga sidang jemaat-Mu sudah memberi terbaik bagi pekerjaan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap rupiah yang ditabur. Kiranya Engkau yang memberkati, Tuhan membalaskan 30, 60 bahkan 100 kali lipat yang tertinggi yang belum pernah mereka raih. Oleh sebab itu sebentar kami ingin menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya ada kuasa besar di balik sakramen perjamuan kudus. Dan kami percaya tubuh yang dihancurkan, tubuh yang dihancurkan, dihancurkan di atas kayu salib, kami percaya akan membalut setiap luka dan sakit kami. Yang hari ini kami percaya kami akan terima kesembuhan daripada surga. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan sama-sama katakan amin. Dengan iman percaya angkat tinggi roti di atas kepalamu. Dengan iman yakin dan percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua yang menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan agar jiwa dan roh kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Hari ini kami percaya setiap sakit kami, setiap kelemahan tubuh kami, hari ini kami percaya semuanya sudah dibalut, sudah disempurnakan oleh tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, kita terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ini mempercayai kita terima, inilah tubuh Tuhan Yesus. Angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Dengan iman percaya kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal.
Yang pertama yang berikan kami bersama keluarga kami penebusan dari segala dosa, kesalahan dan masa lalu kami. Doa kami agar rumah tangga kami dijauhkan dari poligami, poliandri, bahkan setiap kata perceraian dalam rumah tangga kami berdoa tidak pernah ada. Bahkan kami berdoa suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan dan saling menyelamatkan. Yang kedua, mengendarai Yesus dengan beliau-beliaunya, hari ini kami percaya kami semua diprogramkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Baik warga kerajaan surga, kami percaya kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Dan yang tiga, dengan darah Yesus dengan beliau-beliaunya, hari ini kami percaya setiap darah yang mengalir dalam tubuh kami percaya akan memulihkan setiap sakit kami. Saraf-saraf kami sempurna, saraf-saraf kami normal, dari atas kepala sampai telapak kaki tidak ada sakit penyakit lagi. Dan kami percaya oleh kuasa beliau-beliau Yesus hari ini, apapun nama penyakit kami dari atas kepala sampai telapak kaki pasti sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kita minum, kita terima, inilah darah Tuhan Yesus. Ada bapak saudara yang ada di rumah yang punya minyak, bila angkat dari kepalamu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan setiap tetes, setiap oleh siap punya kuasa menyucikan juga sementara sesuatu. Bila dosa pada yang sakit, kami percaya yang sakit pasti sembuh. Bila dosa kepada pintu rumah kami keluar masuk, kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan kebenaran kuasa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita tidak berjumpa secara tatap muka, tapi saya percaya di ibadah online pun kita semua juga diberkati Tuhan dan berkat Tuhan tidak berkurang. Sebentar saudara, saya akan memberikan suatu pengumuman penting. Nah, karena kita akan ada acara khusus tanggal 12 Agustus 2022 akan ada ibadah pujian, malam pujian kesaksian di tempat ini. Videonya akan diputarkan oleh tim multimedia. Silakan Pak Ridwan. Lalu mengerti isi hati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya Michael Panjaitan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa nanti kita akan ada ibadah khusus tanggal 12 Agustus. Kita akan ada ibadah malam pujian kesaksian yang akan dilayani oleh hambanya Michael Panjaitan. Ya, Bapak Ibu Saudara sudah lihat videonya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Nanti 12 Agustus datang ya ke tempat ini. Kita akan ada ibadah malam pujian kesaksian bersama Michael Panjaitan. Oleh sebab itu jangan lupa hadir, dan juga nanti tanggal 9 September kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ketiga. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita terima berkat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita percaya berkat Tuhan tercurah atas hidup setiap kita. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi katakan berseru. Berseru
memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Lebih sungguh lagi nyatakan, berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Yesus hanya sejauh doa. Katakan, Yesus hanya sejauh, Yesus hanya sejauh, Yesus hanya sejauh doa. Hamba berdoa Tuhan Yesus bagi setiap sedang jemaat-Mu yang hadir, yang menyaksikan di live streaming hari ini. Hamba berdoa siapapun mereka yang ada di live streaming, Kau yang memberkati Ibu Eni, Ibu Nina, bahkan setiap sedang jemaat Tuhan yang menyaksikan, Ibu Sarah, bahkan Pak Ginting dan Ibu Erni diberkati Tuhan. Dan siapapun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan, Tuhan Yesus berkati. Hamba gak bisa sebutkan satu persatu, tapi hamba percaya berkat Tuhan tidak pernah luput. Bahkan maman hamba pemain Edison dan istri dan keluarga besar juga diberkati Tuhan. Siapapun Bapak, hamba percaya apapun doa bergumul mereka, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami mengakhiri ibadah kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami mau berserah kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan sumber damai sejahtera dan sukacita bagi setiap kami. Pada angkat tanganmu terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari kau dengan wajahnya. Dan hari ini terimalah berkat, rahmat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan anak tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada pagi menjelang siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kita anak-anak sayang yang pesta dalam kerajaan surga. Mari semua yang diberkati Tuhan dan disayang Tuhan bersama-sama saya dengan bangga katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ibadah pada hari ini telah selesai. Maju terus sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.